Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak di sini dari FX Gold Coffee Shop. Coffee shop dengan konsep drink coffee make money sambil ngopi, edukasi dan dapat dolar lagi. Merupakan tempat berkumpul untuk para trader, bukan hanya forex gold tetapi juga kripto, saham, indeks untuk kita diskusi, saling sharing, bisa juga trading bareng, berlokasi di perumahan Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat, buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai dengan 9 malam, hari Minggu tutup. Yuk, mari kita drink coffee, make money. Secara spesial kali ini saya rekam hari Senin, tanggal 25 jam 11.40 mengenai ACT. ACT yang dimaksud bukan aksi cepat tanggap sebagai sebuah lembaga donasi sosial yang saat ini sedang marak dibicarakan, tetapi adalah analisa cepat tepat di dalam melakukan trading forex, gold, cryptocurrency, saham, dan juga indeks. Analisa cepat tepat ini lebih ke arah bagaimana kita bisa melakukan analisa sederhana dengan durasi yang cepat tetapi akurasinya terhitung baik. Saya akan mengambil contoh pada pair USD JPY dulu, dan ini sebetulnya video singkat karena saya akan membuatnya ini menjadi sekitar 2 atau 3 video, tetapi ini rangkumannya saja. Dan kita akan fokus mengenai tren serta support and resistance. Langkah pertama, bagaimana kita menentukan suatu tren dari instrumen investasi yang akan kita tradingkan. Ini disesuaikan dengan style trading Anda. Jadi kalau umpamanya Anda sebagai seorang scalper, tentunya tidak perlu dari monthly, bisa saja dari daily dulu, kemudian turun ke H4, atau langsung H4, turun ke H1, turun ke M30, turun ke M15, sampai ke time frame terkecil yang Anda gunakan dari sebuah style atau gaya trading. Kita mulai saja supaya cepat dari sini, misalkan, untuk pertama menentukan tren, kira-kira seperti ini. Intinya bagaimana menemukan 2 atau 3 puncak dan 2 atau 3 lembah yang semakin naik atau semakin meninggi sebagai sebuah syarat di dalam menentukan uptrend atau bullish atau rally. Nah, ini contohnya. Ini puncaknya, ini lembahnya, ini puncaknya, ini lembahnya. Kemudian kita bisa langsung ke sini dan ini. Ini coba saya ganti warnanya karena di daily menjadi hijau. Oke, ini kita coba rapikan di D1-nya. Kenapa perlu dirapikan? Karena sekali lagi ini juga kita akan mendapatkan support and resistance-nya. Kemudian di H4 juga kita lengkapi lagi market structure atau struktur pasarnya dengan membuat swing high, swing low yang baru. Misalkan kita ambil penggalan ini, kita akan buat seperti ini. Nah, ini tidak menjadi swing high karena tidak di atas ini. Jadi kita langsung saja ke sini karena rule-nya harus di atas ini. Dan ini lembahnya. Kemudian ini juga puncaknya, dan ini turun, kemudian ini naik, dan terakhir dia di sini. Untuk membedakan dengan D1, kita ganti saja warnanya ini menjadi biru. Nah, ini kembali kita rapikan.
Sekali lagi alasan ini perlu dirapikan karena swing high swing low ini nanti juga akan berfungsi sebagai support and resistance, sehingga sebetulnya metode menentukan tren dengan swing high swing low ini secara tidak langsung memiliki keuntungan kita mendapatkan support and resistance-nya. Dan itu sebetulnya mirip dengan indikator EMA, karena indikator EMA juga berfungsi bisa menentukan tren dan juga bisa berfungsi sebagai support jika garisnya di bawah, sebagai resistance jika garisnya di atas. Nah, ini sudah rapi. Sekarang kita coba turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, misalkan menjadi H1 atau M30. Nah, ini dirapikan kembali. Sekali lagi saya ulang karena ini penting, bahwa perapihan ini untuk mendapatkan juga sebuah support and resistance yang tepat atau presisi. Karena kalau hanya untuk kebutuhan tren saja, kita tidak perlu merapikan swing high swing low ini. Di sini kita akan buat lagi market structure-nya di H1. Ini puncak dan lembah yang semakin menurun. Anda perhatikan, ini puncaknya turun dari sini ke sini, lembahnya turun dari sini ke sini. Demikian juga ini, puncaknya turun dari sini ke sini, lembahnya turun dari sini ke sini. Demikian seterusnya. Prinsipnya dia harus semakin menurun. Nah, ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Dia langsung ke sini atau ke sini dulu boleh. Disinilah subjektivitasnya. Kemudian mulai turun. Bisa langsung ke sini. Kemudian turun ke sini. Kemudian sempat naik lagi. Dan terakhir di sini. Nah, untuk membedakannya, kita buat ini menjadi warna pink. Dan ini kita rapikan kembali. Dari sini, kita sebetulnya sudah bisa langsung menentukan support and resistance-nya. Kalau kita simpulkan dulu soal tren itu di D1-nya naik, di H1-nya sudah turun, dengan demikian kesimpulannya bahwa penurunan USD JPY di H1 itu merupakan sebuah koreksi dari tren naik di D1. Nah, kalau Anda perhatikan, ini swing low-nya, swing high, swing low, swing high. Nah, ini di D1 supportnya kita bisa tetapkan di sini, dan karena ini dekat dengan lembahnya di H4, kita juga bisa membuat ini menjadi sebuah range. Saya warnakan hijau. Kemudian karena trennya ini D1 naik dan saya merupakan seorang swing trade, saya ingin melakukan aksi buy di bawah sesuai dengan konsep follow the trend by bidding, mengikuti tren yang naik tetapi nawar. Artinya pada saat terjadi penurunan harga itu merupakan peluang buat kita guna mendapatkan harga buy yang lebih rendah, harga beli yang lebih rendah, dan itu mengikuti prinsip di dalam dagang sektor real, beli waktu harga rendah, jual waktu harga tinggi, buy on low, on support kuat,
sell on high, on resisten kuat. Nah, ini berarti kita sudah dapatkan supportnya di D1. Kemudian kalau misalkan kita cari lagi supportnya, kita sebetulnya bisa mengambil ini karena ini puncak dengan puncak di sini menjadi sebuah area, dan Anda tidak perlu terlalu memperhitungkan kok areanya besar sekali coach. Nggak apa-apa, Anda yang penting adalah marking dulu, soal salah benar itu urusan belakangan. Sebagai sebuah resisten, dan begitu di breakout maka menjadi sebuah support baru, dan ini area. Pada saat ini UJ mengalami penurunan ke sini. Kita lihat lagi persisnya di H4. Nah, ini ya. Jadi turun ke area ini, di mana area ini tadi kita ambil dari di D1. Sekarang kita cari lagi di H4-nya. Anda perhatikan di H4-nya itu sebetulnya sama, ini dan ini membentuk sebuah range. Kemudian di sini sebetulnya nanti Anda turunkan lagi menjadi H1 dan Anda lihat lagi ke kirinya, berarti sebetulnya kita harus buat lagi di sini H1-nya ya, swing high swing low-nya. Nah, ini kita buat. Ini tetap lembah yang ini lebih tinggi dari yang ini ya. Nah, kemudian puncaknya kita nggak bisa ambil ke sini, harus ada yang di atas ini. Jadi bisa kita tentukan kira-kira di sini. Kemudian dia turun ke sini. Dia naik ke sini. Ingat, puncak ini lebih tinggi dari ini. Lembah ini lebih tinggi dari ini. Nah, ini dia tidak berhasil membentuk puncak yang lebih tinggi dari ini. Jadi dia turun dulu ke sini, kemudian dia turun ke sini. Langsung saja dia di sini berhasil membentuk ke sini setelah sebetulnya dia naik turun di sini. Dan akhirnya dia ke sini. Oke, sekarang kita lihat dulu harga sudah di mana, 13622. Coba kita cari support di H1 yang di bawah 13622 ini. Jadi kira-kira di area ini kita cari dulu. Nah, ini merupakan lembah sebelumnya. Kemudian lembah sebelumnya ini sebetulnya ketemu dengan ini. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai sebuah area ya. Kemudian berikutnya adalah ini. Alasannya adalah ini merupakan lembah di H4 nih, ini juga lembah di H1. Dengan demikian, kesimpulannya saya akan menunggu UJ untuk turun dulu ke sini atau ke sini, dan saya akan menunggu terjadinya reaksi atau perlawanan pada saat dia ke area supportnya. Dan berikutnya, low-nya ini kita perhatikan di angka atau harga 135.33. Misalkan closing candle-nya 135.20, maka kita tidak akan melakukan aksi buy. Tetapi kalau closing candle-nya tidak tembus ke bawah 135.33, maka jika di H1 atau M30 atau M15 terjadi bullish engulfing atau bullish pin bar atau 3 inside up atau bisa juga double bottom, triple bottom, maka baru kita melakukan aksi buy. Sekali lagi, analisa cepat tepat, pertama kita menentukan trend. Saya akan buat market structure-nya dengan menggunakan swing high swing low seperti ini, dan swing high swing low harus presisi karena swing high swing low ini juga berfungsi sebagai support and resistance, dan saya akan marking, saya akan membuat area-area untuk melakukan entry, dan itu berdasarkan support and resistance yang dikombine dengan bisa saja candlestick pattern seperti misalkan bearish engulfing atau bullish engulfing. Oke, semoga bermanfaat. Aksi cepat tanggap, maksudnya analisa cepat tepat, dan tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.